Bab 117. Jevian mengemudikan mobilnya dengan dada bergemuruh. Tapi sebisa mungkin ia tetap bersikap tenang, semua demi keselamatan orang-orang tercintanya. Setibanya di rumah sakit pun, Jevian melambatkan jalannya. Ia tidak terburu-buru ataupun berlarian. Ia harus ingat, saat ini Rosalind sedang mengandung. Ia tidak ingin membahayakan kandungan Rosalind. Jevian dan Rosalind sedang berjalan menuju ruang UGD. Menurut Miss Sasha, Jeffrey dibawa ke sana untuk mendapatkan pemeriksaan. Miss Sasha, panggil Rosalind yang berjalan tergesa setelah melihat keberadaan Miss Sasha. Miss Sasha yang duduk sambil memijat pelipisnya itu pun segera berdiri. Miss, sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan Jeffrey? Bagaimana keadaannya sekarang? Cecar Rosalind. Jevian diam, meskipun panik tapi ia memilih ikut menyimak. Maaf, Tuan, Nyonya, ini karena keteledoranku. Tadi saat anak-anak bermain di taman, Jeffrey berlarian. Lalu tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh dengan posisi menelungkup. Yang membuat kami panik, tiba-tiba Jeffrey batuk darah. Kami khawatir itu karena dadanya yang terbentur cukup keras. Jadi kami pun dengan segera membawa Jeffrey kemari, jelas Miss Sasha dengan mata memerah. Rosalind bisa melihat raut rasa bersalah sekaligus penyesalan di wajahnya. Rosalind mengalihkan pandangannya pada Jevian yang terdiam. Tapi ia bisa melihat jelas gurat khawatir di wajah tampan itu. Yang mereka khawatirkan adalah kondisi jantung Jeffrey memburuk. Padahal mereka sudah berjaga-jaga agar keamanan Jeffrey tetap terjaga. Tapi yang namanya musibah memang tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Mau seprotektif apapun mereka, bila sudah waktunya musibah datang menyapa, mereka takkan bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa berdoa dan berusaha sebaik mungkin agar keadaan Jeffrey baik-baik saja. Kami juga bisa menunjukkan rekaman CCTV bagaimana peristiwa itu terjadi. Sungguh, kejadian ini terjadi begitu mendadak. Saya mohon, maafkan kami Tuan, Nyonya, karena tidak bisa menjaga Jeffrey dengan baik, ujar Miss Sasha dengan kepala tertunduk. Seorang guru lainnya yang ikut menemani pun ikut meminta maaf. Kalian tidak perlu merasa bersalah. Yang namanya musibah bisa datang kapanpun dan dimanapun. Terima kasih sudah segera membawa Jeffrey ke rumah sakit, ujar Jevian. Tak lama kemudian, dokter yang memeriksa keadaan Jeffrey keluar. Orang tua pasien atas nama Jeffrey. Saya, Dok. Saya ayahnya, ujar Jevian yang segera maju. Bisa ikut saya sebentar. Ajaknya yang langsung diangguki Jevian. Jevian dan Rosalind pun segera mengikuti dokter tersebut menuju ruangannya. Beruntung rumah sakit itu merupakan rumah sakit tempat Jeffrey dirawat sebelumnya, jadi bila memang jantung Jeffrey kembali bermasalah, ia bisa langsung mengkonsultasikannya pada dokter yang pernah merawatnya tersebut. Jadi bagaimana Dok keadaan anak saya? Tanya Jevian tak sabar. Setelah melakukan pemeriksaan sementara, anak Anda ada indikasi mengalami masalah di jantungnya. Untuk mengetahui lebih jelas, perlu melakukan pemeriksaan menyeluruh. Jadi bagaimana? Apa Anda setuju? Dok, sebelumnya anak saya juga pernah dirawat di sini karena masalah kebocoran jantung. Beberapa bulan yang lalu juga anak saya menjalani operasi jantung di sini. Saya akan meminta Dokter Jacob untuk memeriksa anak saya, ujar Jevian. Dokter itu pun setuju sebab dirinya hanyalah dokter umum. Untuk pemeriksaan yang lebih spesifik memang lebih baik diserahkan kepada ahlinya. Sementara Jeffrey sedang menjalani pemeriksaan, tiba-tiba Jevian mendapatkan telepon dari nomor yang tak dikenal. Awalnya Jevian mengabaikannya, tapi karena nomor tersebut berulang kali menghubunginya, Jevian akhirnya memilih mengangkatnya. Halo. Halo, benar dengan Tuan Jevian. Ya, saya sendiri. Ini siapa ya? Saya kepala sipir tempat Nyonya Evelyn ditahan. Saya ingin mengabarkan kalau Nyonya Evelyn dibawa ke rumah sakit. Keadaannya kritis dan dia ingin sekali bertemu dengan Anda. Dahi Jevian berkerut, maaf, katakan padanya saya tidak bisa. Tapi Tuan. Maaf, saya sedang sibuk, putus Jevian. Tapi Tuan, keadaan Nyonya Evelyn benar-benar kritis. Sepertinya ada yang... Tut.
Panggilan diputus sepihak oleh Jevian. Siapa? Tanya Rosalind. Kepala sipir tempat Eve ditahan. Dahi Rosalind tiba-tiba berkerut, penasaran mengapa kepala sipir tersebut menghubungi Jevian. Jevian yang paham arti raut wajah Rosalind pun segera menjelaskan. Katanya Eve sedang dirawat dan dalam keadaan kritis. Dia ingin bertemu, tapi aku benar-benar malas. Apa yang Jeffrey alami ini buah dari perbuatannya. Seandainya ia merawat kehamilannya dengan baik, tidak minum minuman beralkohol, tidak merokok, mungkin keadaan Jeffrey takkan seperti ini. Ia pasti bisa tumbuh dengan baik seperti anak-anak lainnya. Tapi karena dia, Jeffrey jadi seperti ini. Hal inilah yang membuatku sangat membenci dirinya, Jevian berucap dengan nada menggebu-gebu. Kilat emosi terlihat jelas di netranya. Aku tahu dia sangat bersalah, tapi menurutku, tidak apalah mencoba menemuinya. Apalagi kata sipir tersebut Eve sedang dalam keadaan kritis. Mungkin ia ingin mengakui kesalahan dan penyesalannya, ujar Rosalind mencoba menasihati. Mengakui kesalahannya. Menyesal. Memangnya masih berguna saat ini? Tidak. Kau lihat keadaan Jeffrey saat ini, kau tahu, aku benar-benar khawatir. Bagaimana kalau, ucapnya dengan nada meninggi. Sudut mata Jevian basah. Membayangkan hal terburuk yang akan Jeffrey alami sungguh menyiksa batin Jevian. Sayang, maaf, aku tidak bermaksud bicara dengan keras padamu. Ucapnya saat sadar kalau sudah berbicara dengan nada meninggi pada Rosalind. Aku tidak apa-apa. Aku paham dengan apa yang kau rasakan. Mungkin kalau aku jadi kau, aku pun akan melakukan hal yang sama. Maaf karena memintamu menemuinya. Tidak, aku tahu, hatimu itu sesungguhnya begitu lembut. Aku paham, kau ingin aku berdamai dengannya. Tapi maaf, untuk saat ini aku belum bisa. Keduanya sama-sama terdiam. Hanya langkah kaki dari para petugas medis yang terdengar di sepanjang koridor. Hingga saat pintu ruang di mana Jeffrey diperiksa terbuka, Dr. Jacob pun keluar dengan gurat kelelahan di wajahnya. Dokter, bagaimana keadaan Jeffrey? Tanya Jevian yang sudah benar-benar khawatir. Rosalind pun menggenggam tangan Jevian untuk menguatkan. Jantungnya kembali bocor dan kali ini lebih parah dari sebelumnya. Jeffrey harus segera melakukan transplantasi secepatnya. Bila tidak, mungkin ia hanya bisa bertahan selama kurang lebih 3 bulan saja, ungkap dokter tersebut. Jevian dan Rosalind bagaikan disambar petir saat itu juga. Fakta yang barusan mereka terima benar-benar membuat keduanya terguncang. Tubuh Rosalind sampai hampir terhuyung dan terjatuh kalau tidak Jevian refleks menahan tubuhnya. Jevian jelas saja khawatir. Di saat hatinya sedang tidak baik-baik saja setelah mengetahui vonis dokter, ia pun mencemaskan keadaan Rosalind yang sepertinya terguncang atas keadaan Jeffrey saat ini. Dokter, tolong lakukan apapun yang terbaik untuk Jeffrey, dok. Kami mohon. Tolong temukan donor untuk Jeffrey. Kami bersedia membayar berapapun untuk kesembuhannya, kami mohon bantuannya, dokter. Kami mohon tolong Jeffrey. Kini Rosalind lah yang bersuara. Meskipun Jeffrey tidak lahir dari rahimnya, tapi Rosalind sudah menganggap Jeffrey seperti anak kandungnya sendiri. Tentu ia tak mau kehilangan putra pertamanya itu. Ia akan melakukan apapun demi kesembuhan Jeffrey. Jevian dan Rosalind terpekur sambil menatap Jeffrey yang terbaring dengan berbagai selang, alat bantu pernapasan, dan perlengkapan medis lainnya yang menempel di tubuhnya. Keduanya tak mampu mengungkapkan dengan kata-kata, betapa mereka begitu khawatir dengan keadaan Jeffrey. Apalagi menurut dokter jantung Jeffrey tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Paling lama hanya mampu bertahan selama 3 bulan. Tapi kemungkinan terburuk tetap saja bisa terjadi kapan saja. Rosalind tak henti-hentinya menumpahkan air matanya. Tak terbayang bila ia harus kehilangan bocah kecil yang sudah dianggapnya seperti putranya sendiri itu. Begitu pula Jevian yang begitu menyayangi Jeffrey. Sejak mengetahui kehadirannya di rahim Eve, rasa sayang itu tumbuh begitu saja, apa adanya. Ditekannya ego, meskipun sikap Eve jauh dari ekspektasinya akan seorang pendamping hidup,
tapi karena rasa sayang yang mengalir begitu deras membuatnya berusaha menerima segala kekurangan Eve. Pun berkali-kali Eve melakukan kesalahan, demi sang putra, ia pun berkali-kali mencoba memaafkan. Meskipun pada akhirnya ia terlibat perang dingin hingga pada akhirnya berujung dengan keinginan bercerai, itu juga didasarkan karena sikap Eve yang tak mampu menjaga dan melindungi Jeffrey yang notabene putra kandungnya sendiri. Oleh sebab itu, mengetahui Eve ingin sekali menemuinya, rasa enggan itu mendominasi. Katakanlah Jeffian menaruh dendam pada Eve. Semua yang Jeffrey alami adalah buah perbuatannya. Andai ia bisa bersabar sedikit saja, selama masa kehamilan, menjaga sebaik mungkin kehamilannya terlepas dari rasa cinta yang sebenarnya tak pernah ada, mungkin Jeffrey takkan mengalami hal seberat ini. Bahkan untuk bermain dengan anak-anak seusianya saja ia tak bisa. Ingin berlarian pun ia tak boleh. Sungguh Jeffrey yang malang. Baby, kau pulang saja dulu ya. Aku akan meminta sopir untuk mengantarmu, ujar Jeffian yang tak tega bila Rosalind harus ikut menjaga Jeffrey di rumah sakit. Rosalind menggeleng, aku tidak mau. Aku ingin tetap di sini. Menemani Jeffrey. Bagaimana kalau Jeffrey bangun dan mencariku? Nanti dia sedih saat tidak melihat mominya di sini, ujar Rosalind sendu. Itu merupakan salah satu kekhawatirannya. Tapi yang lebih Rosalind takutkan adalah bagaimana kalau Jeffrey pergi meninggalkannya di saat ia tidak ada di sini. Ah, Rosalind tak mampu membayangkannya. Ia pasti akan sangat menyesal nanti. Sayang, aku tahu kau begitu menyayangi dan mengkhawatirkan keadaan Jeffrey, tapi kau pun harus ingat, ada anak kita di dalam sini. Keadaannya pun bergantung pada kondisi pikiran dan fisik dirimu. Kau paling tahu bukan, akulah yang lebih khawatir di sini. Dan kekhawatiranku kini menjadi 2 kali lipat sebab kondisimu seperti ini. Kau tahu kan, kondisi seorang ibu bisa memengaruhi kondisi anak di dalam kandungan. Seorang ibu yang terlalu kelelahan, terlalu tertekan, terlalu sedih, dan terlalu stres bisa berdampak buruk pada kehamilannya. Aku tidak ingin terjadi sesuatu yang buruk pada kalian. Aku tidak melarangmu ke sini, tapi istirahatlah dulu di rumah. Nanti kau bisa kemari lagi ke sini. Aku mohon, melas Jeffian. Rosalind menghela nafas panjang. Apa yang Jeffian katakan itu memang benar. Ia tidak boleh egois. Ia sedang mengandung saat ini. Ia harus menjaga kesehatan fisik maupun mentalnya agar kehamilannya tidak terganggu. Rosalind akhirnya memilih menurut. Baiklah, aku akan istirahat di rumah. Jeffian tersenyum lebar, ayo, aku antar ke bawah. Ajak Jeffian, tapi Rosalind menggeleng. Tidak usah. Kau sebaiknya di sini saja. Temani Jeffrey. Aku tidak ingin saat ia bangun, tak ada seorang pun yang menemaninya di sini, tolak Rosalind. Jeffian menghela nafas kemudian mengangguk membenarkan. Baiklah. Tunggu sebentar, aku akan menghubungi sopir dulu. Jeffian pun mengambil ponselnya dan menghubungi sopirnya yang tadi mengantarkan mereka ke rumah sakit itu. Untung saja sang sopir masih berada di sekitar rumah sakit. Jadi tak perlu menunggu lama, Rosalind pun segera turun ke basemen dan masuk ke dalam mobil untuk segera pulang. Ia perlu mengistirahatkan tubuhnya agar bisa menemani Jeffrey besok di rumah sakit. Keesokan harinya, Rosalind sudah bersiap menuju ke rumah sakit. Ia membawakan sarapan untuk Jeffian dan membuatkan bento untuk Jeffrey. Menurut Jeffian, Jeffrey terbangun tenaga malam tadi. Sudah 1 minggu ini kegiatan Rosalind adalah bolak-balik ke rumah sakit. Beruntung kehamilannya tidak begitu menyusahkan. Mual muntah pun tak ada. Begitu pula sindrom Couvet yang Jeffian alami sudah tidak ada lagi tepat saat Jeffrey masuk ke rumah sakit. Sang anak seolah mengerti kalau kedua orang tuanya sedang sibuk mengurus sang kakak yang sedang terbaring sakit. Mom, dada Jeffrey sakit, cicit Jeffrey lemah. Bahkan suaranya nyaris tak terdengar sebab selain kecil, alat bantu pernapasan yang menutupi mulutnya membuat suaranya sedikit teredam. Namun biar begitu, Rosalind yang duduk di samping Jeffrey masih bisa mendengarnya. Mendengar penuturan Jeffrey membuat dada Rosalind seolah ikut merasakan sakitnya. Mengapa bocah sekecil ini harus menderita seperti ini? Batinnya bermonolog pada sang semesta.
Sabar ya, sayang. Kuat ya. Jeffrey pasti bisa sembuh. Bertahanlah, sayang, demi Mommy, demi Daddy, dan demi your little sister, ujar Rosalind seraya menahan desakan di pelupuk matanya. Seperti biasa, pagi ini pun Rosalind datang ke rumah sakit untuk bertemu dan menemani Jeffrey. Sudah 1 minggu lebih, tapi mereka belum juga mendapatkan informasi pendonor. Padahal pencarian itu sudah disebar di seluruh rumah sakit yang ada di negara itu dan beberapa negara tetangga. Jevian bahkan rela memberikan berapa saja bila ada yang mampu menolong putranya. Saat Jevian ke kamar mandi, Rosalind melihat ponsel Jevian terus berdering. Rosalind yang penasaran pun mengangkat panggilan itu. Matanya membulat saat mengetahui panggilan itu berasal dari rumah sakit yang menangani Eve. Sayang, apa kau benar-benar tidak ingin menemui Eve? Tanya Rosalind selepas mereka sarapan. Jevian menghela nafas panjang, kau pasti sudah tahu kan jawabanku. Tapi ia benar-benar ingin bertemu denganmu. Berikanlah kesempatan untuknya. Sayang, Jevian mengangkat wajahnya dan menatap tajam pada Rosalind. Atau begini saja, biar aku yang menemuinya. Tidak. Jeff, keadaannya sedang sekarat. Aku tahu kau begitu membencinya, tapi setidaknya lakukan itu demi kemanusiaan. Aku tidak memaksamu menemuinya, tapi izinkan aku ke sana. Bisa saja ia ingin menyampaikan pesan terakhir. Jangan sampai egomu membuat penyesalan di kemudian hari, tegas Rosalind. Dada Jevian naik turun. Ia sebenarnya ingin marah dengan Rosalind, tapi ia menahan kecamuk itu. Untuk menghindari pertengkaran, akhirnya Jevian pun membiarkan Rosalind menemui Eve yang tengah dirawat di salah satu rumah sakit milik pemerintah. Eve, mata Rosalind terbelalak saat melihat kondisi Eve yang sangat jauh dari Eve yang ditemuinya terakhir kali. Tubuhnya begitu kurus dan ringkih. Wajahnya begitu pucat. Kaki dan tangannya membengkak. Pun perutnya membuncit. Ternyata Eve mengalami gagal ginjal akut. Keadaannya sudah tak tertolong lagi. Belum lagi kanker mulut rahim yang dialaminya karena sering menuntaskan hasratnya dengan alat-alat seperti vibrator dan lain sebagainya bersama-sama dengan Linda. Membuat keadaannya makin mengenaskan. Eve yang sedang terpejam pun membuka matanya. Kakao, gumamnya terkejut saat melihat kedatangan Rosalind dengan perut yang membukit. Ya, ini aku. Aku Rosalind. Ibu sambung Jeffrey, ujar Rosalind seraya memperkenalkan diri. Eve tersenyum, ternyata kalian benar-benar menikah. Selamat. Terima kasih. Tapi maaf, aku tidak bisa membawa Jevian kemari. Aku sudah memintanya, tapi ia tidak bisa. Apalagi Jeffrey sekarang sedang tidak baik-baik saja, ucapnya sendu. Eve membelalakkan matanya, apa yang terjadi dengan Jeffrey? Tanyanya yang tiba-tiba khawatir. Tak pernah selama ini Eve mengkhawatirkan keadaan Jeffrey. Entah mengapa kali ini ia begitu mengkhawatirkan putra yang tak pernah dianggapnya itu. Dia, katakan saja yang sejujurnya. Aku tak apa. Jeffrey, sakit jantungnya kini makin parah. Kami sedang mencari pendonor jantung untuknya. Kalau dalam 3 bulan kami tak kunjung mendapatkannya, maka, Rosalind tak sanggup melanjutkan kata-katanya. Eve memejamkan matanya. Sekelebat memori bagaimana kelakuannya selama mengandung Jeffrey terlihat bak video yang diputar ulang. Pun setelah Jeffrey lahir, ia tak pernah sekalipun memperhatikan Jeffrey. Ia sadar, ia benar-benar ibu yang buruk. Ia maklum mengapa Jevian sampai enggan menemuinya. Semua adalah buah dari kesalahannya sendiri. Rosalind, aku tahu penyesalanku ini sungguh benar-benar terlambat. Namun aku mohon, sampaikan permintaan maafku pada Jevian, ucapnya dengan dada yang terasa begitu sesak. Seakan ada beban ribuan ton menghimpitnya. Baiklah, aku akan menyampaikannya. Boleh aku minta bantuanmu sekali lagi? Dengan mata basah, Rosalind pun mengangguk. Bisa aku pinjam ponselmu? Dahi Rosalind berkerut, tapi tangannya bergerak mengeluarkan ponsel dari dalam tasnya. Bisa kau nyalakan perekam video? Lagi-lagi Rosalind kebingungan, tapi ia tetap melakukan apa yang Eve inginkan. Setelah kamera terarah pada Eve pun mulai berbicara. Jeffrey, ini Mommy, nak. Mommy tahu, Jeffrey pasti sangat marah dan kecewa,
bahkan mungkin juga benci dengan Mommy atas sikap Mommy selama ini. Maafkan Mommy, sayang. Maafkan atas sikap Mommy yang buruk selama ini. Mommy benar-benar minta maaf. Mungkin setelah ini kita tidak akan bertemu lagi. Baik-baiklah di sana. Jadi anak yang baik dan pintar serta penurut ya, sayang. Sayangi Dedi dan Momimu. Selamat tinggal, ucap Eve terbata. Ingin Eve mengucapkan satu kalimat lagi, yaitu kalimat kalau ia menyayangi Jeffrey, tapi lidahnya mendadak keluh. Hingga akhirnya, ia pun meminta Rosalind menghentikan rekamannya. Ia tidak meminta Rosalind menunjukkan video tersebut. Namun bila mereka ingin menunjukkannya pada Jeffrey, Eve akan lebih berterima kasih lagi. Meskipun mungkin saat Jeffrey melihat video ini, ia sudah tak ada lagi di dunia ini, ia tak apa. Ia sudah cukup merasa puas sebab kini Jeffrey dikelilingi orang-orang yang tulus mencintainya. Aku titip Jeffrey dan Bab 100